Sikat. Ngobrol psikologi, santai, tapi tetap serius. Sikat episode 7, kita akan punya topik yang luar biasa ya. Antara feminim dan maskulin. Pilihan atau takdir. Episode ini kita akan ditemani seperti biasa psikolog keluarga kita, Ibu Pauline, silakan. Oke. Terima kasih Pak Ber. Wah, hari ini temanya luar biasa ya, maskulin dan feminin. Nah, kita punya juga narasumber yang luar biasa. Kepoin nggak? Ya. Silakan memperkenalkan diri. Halo, nama saya Brian, umur saya 24 tahun. Saya di sini jadi narasumber untuk di episode 7. Usia? Perlu nggak usia? Umur? 24. Oh, 24. Hobi? 25 apa 24? 24 aja. Oh, 24 aja. 24 aja. 24 aja. Yang lebih muda ya? Iya. Oke. Terima kasih Brian ya. Brian, sebelum kita memulai acara kita, saya punya sedikit pertanyaan kecil. Oke. Masih sesuai dengan judul tema kita ya. Feminim dan maskulin. Pilihan atau takdir? Bagiku mungkin pilihan ya. Pilihan ya. Karena hidup itu banyak pilihan. Oke, luar biasa. Kita akan menuju ke psikolog kita di awal juga. Ibu Pauline, maskulin dan feminim, pilihan atau takdir? Aduh, berat juga ya. Pilihan atau takdir. Hitung kancing boleh nggak, Pak? Mungkin bisa takdir, mungkin juga bisa pilihan. Kali ya. Digantung Ini jawabannya. meragukan jadinya. Oke. Hari ini kita akan bincang-bincang nanti ya. Kita akan ditemani oleh sahabat kita nanti Brian dan psikolog kita Ibu Pauline. Kita akan gali lebih jauh dari berbagai sudut pandang tentang feminim dan maskulin. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Saya mau tanya sama Ibu Pauline kembali sekarang. Pertanyaan kecil. Apakah ada kaitan antara feminim maskulin dan gender ya Bu ya dari sudut pandang psikologinya nih? Ada sih menurut saya. Mm-hmm. Oke, ya jadi kalau maskulin itu pria itu biasanya maskulin ya. Gitu. Stigma masyarakat itu kalau pria atau laki-laki biasanya maskulin. Kalau perempuan biasanya feminin gitu. Oke. Ya, cuman berkembangnya zaman sekarang ini kan banyak ada perubahan baik karena pekerjaan, karena tuntutan atau ada hal lain. Jadi banyak juga yang laki-laki bisa jadi feminin, lalu perempuan karena pekerjaan atau tuntutan itu bisa menjadi seorang yang maskulin. Oke, berarti perubahan zaman menyebabkan banyak terjadi perubahan ya, di mana kalau zaman dulu nih kita lihat asal laki harus maskulin, perempuan harus feminim. Betul. Tapi kan kita udah maju ya, kesetaraan gender, di mana feminim, maskulin, laki, perempuan harusnya bisa main saling tukar peran, setuju kali ya? Iya. Karena, Pak. Oke, saya mau tanya sama Brian nih sekarang. Oke. Brian, ada kaitan nggak gender dan maskulin feminim nih? Sebenarnya kalau bagiku tuh pilihan ya. Karena untuk maskulin dan feminim itu dari diri kita sendiri. Kita mau di pihak mana? Maskulin atau yang feminim. Tapi kalau untuk saya sendiri, bagi saya, yaitu saya maskulin. Oke, luar biasa. Saya mau tanya lagi nih, kembali ke psikolog kita. Ibu Pauline, boleh dibantu nggak jelasin nih? Feminim dan maskulin ini apa sih? Oke, boleh nyantak ya Pak ya? Boleh. Soalnya nggak, Kurangin. Oh kurangin nilainya ya. Oke deh. Ya, karakteristik kalau yang maskulin, perempuan yang maskulin itu biasanya karena tampilan fisik. Ya, tampilan fisik jadi memiliki fisik seperti laki-laki, potongan rambutnya pendek, pakaiannya lebih maskulin, gayanya juga lebih aktif gitu ya, gaya dan kehidupannya. Kemudian dari perilakunya juga mereka mempunyai perilaku seperti misalnya bicaranya lebih keras, ya, kenceng, teriak kali. Dan juga memiliki hobi yang lebih maskulin, ya, mungkin
beres-beres rumah, yang angkat-angkat segala macam, mungkin seperti itu ya. Asal teriak-teriak, angkat-angkat barang jadi maskulin nih. Iya. Nah, satu lagi nih Pak Ber, identitas. Ya. Oke. Perempuan maskulin mungkin memiliki identitas yang lebih kompleks dengan perpaduan antara feminin dan maskulinnya. Oke. Tuh. Dari sudut pandang psikologinya ya. Kalau saya boleh sedikit tambah-tambah nih ya. Boleh. Feminim maskulin akan lebih banyak juga terkait sama bagaimana sifat kita ya. Jadi sifat ini adalah gimana sih seorang misalkan laki-laki nih, pendengar yang baik, lebih lembut dalam tutur katanya, dalam bertindak lebih halus. Ini bisa aja masuk kategorinya seorang laki-laki yang feminim. Feminim. Begitu juga perempuan mungkin yang lebih logis, berpikir ya sedikit mengesampingkan sisi emosi dia. Ini juga akan lebih masuk ke perempuan yang maskulin. Jadi perempuan maskulin nggak selalu wajib sih harus tampil sebagai sosok laki-laki. Laki-laki feminim juga nggak wajib tampil sebagai sosok perempuan. Tapi dari sisi sifat, dari sisi bagaimana dia merespon sebuah situasi dan kondisi, ini juga bisa membedakan sifat dia masuk ke feminim atau maskulin. Seperti itu setuju nggak kalian? Oke, setuju banget Pak Ber. Masuk ya? Ya. masuk. Oke, saya mau kembali ke Brian Brian. kembali. Brian, kalau menurut Brian, maskulin dan feminim, bedanya di mana sih? Kalau bagiku ya bedanya itu. Itu tuh yang apa Feminim tuh? ya yang benar-benar kayak lemah gemulai, suaranya kayak gimana ya, layaknya perempuan gitu loh. Lebih halus Ya, gitu. lebih halus. Tapi kalau untuk maskulin ya kayak saya. Oke. Suaranya besar dan kayak memang kayak layaknya seperti laki-laki. Oke. Brian, kapan pertama kali nih Brian merasa bahwa ternyata saya lebih maskulin daripada lebih feminim? Itu karena memang saya dari lingkungan. Lingkungan. Ya? Keluarga semua laki-laki dan lingkungan saya kebanyakan merata laki-laki dari saya kecil. Jadi mungkin saya kebawa suasana dan saya nggak bisa ngontrol emosi dan ya terjadilah seperti ini gitu. Oke, karena pengaruh dari lingkungan dan keluarga. Kalau diingat-ingat dikit nih, usia berapa Brian mulai akhirnya menyadari, aku lebih feminim nih, mohon maaf aku lebih maskulin nih daripada feminim. Kurang lebih dari kelas 5 SD. Kelas 5 SD ya, pertama kalinya ya. Sebelum itu? Sebelum itu ya ngerasa kayak masih berpikir, aku ini ngerasa nggak nyaman pakai rok dan aku juga nggak ngerasa nyaman kayak untuk pakai pakaian perempuan gitu loh. Oke, ada penolakan mulai muncul di usia sekitar kelas 5 ya. Iya. Oke, kita menuju ke Ibu Pauline. Ya. Dari sudut pandang psikologinya gimana nih Bu? Iya, benar, bisa juga itu terjadi karena faktor lingkungan bisa mempengaruhi, mungkin juga karena tadi kan kebanyakan laki-laki ya, dan secara perempuannya kurang begitu dimunculkan, apalagi mungkin peran ibu juga kurang berpengaruh di situ sehingga peran laki-laki lah yang muncul maskulin akhirnya terjadi. Gitu. Jadi pengaruh lingkungan berpengaruh kuat sama kondisi ini ya. Iya. Oke, saya mau tanya kembali ke Brian nih. Kelas 5 nih usia kurang lebih berapa ya berarti? 10 atau 11 tahun. 10 atau 11 tahun ya. Ini mulai pencarian kita akan identitas kita ya, feminim atau maskulin. Brian, kalau mundur sedikit lagi nih ingat usia sekitar 3 sampai 6 tahun ya. Brian lebih dekat sama ayah atau ibu? Kalau ibu karena memang udah nggak ada dari dulu, dari sejak saya lahir. Jadi untuk dari saya kecil sampai besar itu sama nenek. Sama Dan nenek nenek ya? pun nggak berperan besar, lebih besarnya ke kakek. Oke, peran Jadi- kakek yang banyak pengaruh ya? Iya. Jadi kayak sehari-harinya itu saya beraktivitas sama kakek aja. Untuk nenek ya untuk sekitar dari setelah azan maghrib sampai malam ya sama nenek gitu. Setelah itu ya kembali lagi sama kakek. Sama kakek, lebih banyak menghabiskan waktu sama kakek ya ini Mas. Iya. Kalau figur ayah? Figurnya nggak ada. Oke, berarti sama kakek sama nenek ya di Iya. masa kecil ya. Oke, kita kembali ke psikolog kita, Ibu Pauline. Ada pengaruh nggak nih dibesarkan oleh kakek dan nenek? Padahal sebenarnya kakek dan nenek kan dua figur yang dua-duanya lengkap ya, ada ya. Maskulinnya ada, feminimnya ada. Ada kaitannya nggak nih sama perkembangan? Iya, pengaruhnya menurut saya sih cukup besar ya. Jadi sebetulnya sebagai orang tua tadi ternyata ibu ya tidak ada perannya ya, ibu kandung karena sudah tidak ada. Nah ayah ternyata ini juga kurang maksimal pengaruhnya. Lalu Brian tinggal bersama kakek nenek yang notabene
di situ peran nenek juga kurang pengaruhnya. Sehingga yang banyak dimunculkan adalah peran laki-laki, maskulinnya dari kakek, kemudian dari kakak-kakaknya dan sebagainya. Jadi mungkin pola asuh secara zaman dulu kali ya Pak Ber ya. Jadi kakek neneknya kan memberikan apa ya sewajarnya sebagai seorang anak gitu. Jadi tidak melihat bahwa ini akan membawa efek yang sedemikian sampai saat ini gitu. Oke, terima kasih Ibu Pauline. Saya mau kembali lagi nih tanya-tanya sama Brian. Boleh. Brian, kalau saya sebut kata ayah, kira-kira bagaimana penggambaran Brian tentang kata ayah? Kecewa. Kecewa ya? Kalau saya tanya kata ibu, penggambaran Lebih Brian kesedih sih. lebih kesedih ya? Karena nggak pernah kelihat sama sekali dan foto pun nggak ada. Oke, Brian, kalau ada satu pesan yang bisa Brian sampaikan sama ayah, apa yang pengen Brian sampaikan? Satu pesan yang selama ini ya Brian simpen-simpen nih, mungkin nggak bisa terekspresikan, nggak bisa keluar. Ada pesan apa buat ayah? Apa ya? Mungkin lo untuk lebih tanggung jawab dan mendidik anaknya untuk lebih baik. Tapi untuk dari kecil saya lahir sampai sekarang saya umur hampir 25 tahun, nggak ada sedikit pun. Itu yang bikin saya kecewa. Kata apa yang pengen Brian ucapin ke ayah? Ya itu intinya kayak ya bertanggung jawab lah Tanggung dan jawab ya. didik seperti layaknya orang tua lainnya, mendidik anaknya. Kalau untuk ibu yang pengen disampaikan apa Brian? Untuk ibu, aku berharap seperti ya ingin merasakan kasih sayang seorang ibu, cuman apalah daya nggak bisa gitu. Ada rasa perasaan ingin disayangi ya untuk ibu. Oke, kita Setegar-tegarnya saya pasti ada. kita akan menuju ke Ibu Pauline. Iya. Ibu Pauline, peran ayah dan ibu ini ternyata penting sekali ya. Penting sekali untuk anak-anak. Iya. Kira-kira Ibu Pauline di usia seperti yang Brian alami tadi ya, di mana peran ayah, peran ibu ini nggak kesampaian. Solusi apa yang bisa dilakukan untuk kondisi-kondisi seperti tadi yang mungkin sedang terjadi nih di masyarakat, di mana ayah tadi kesan pertama nggak ada tanggung jawab, ibu kebetulan ibu sudah nggak ada. Langkah apa yang bisa diambil untuk kondisi-kondisi ini? Iya. Yang pertama itu ya mau nggak mau terima kenyataan ya. Terima kenyataan bahwa kondisi keluarga memang seperti itu. Lalu yang kedua, sebetulnya perlu keberanian dari seorang Brian untuk bicara. Tuh, karena kan ini masalah keluarga ya. Dan ini mempengaruhi pertumbuhan seorang anak. Akan menjadi apa mereka. Jadi kalau misalnya Brian saat kecil tuh bisa bicara, aku tidak mau diperlakukan seperti ini misalnya, aku butuh seorang perempuan yang mau mengasihi aku, yang memberikan perlindungan, kehangatan atau apapun. Nah, barangkali dari keluarga bisa apa ya? Bisa ngeh gitu ya, bisa sadar, oh ternyata ada anak perempuan yang perlu diperhatikan juga. Mungkin secara dulu mereka nggak terlalu sadar bahwa ini adalah anak laki-laki, perempuan, dan dibiarkan bertumbuh bersama dengan mungkin pola asuh juga yang sama dan sekedarnya mungkin maaf seperti itu, sehingga mereka tidak melihat ada beberapa hal yang penting untuk seorang anak perempuan dan penting juga untuk seorang anak laki-laki. Jadi itu berarti ada perbedaannya ya dalam mengasuh mereka. Oke. Gitu ya. Jadi biarpun kita bilang mau anak laki anak perempuan sama saja, tetap ada cara berbeda untuk mengasuhnya, seperti itu ya. Betul. Oke, saya mau kembali tanya-tanya nih lagi sama Brian. Brian, pertama kali tadi sekitar SD ya, rasanya aku maskulin deh. Kapan akhirnya benar-benar bisa apa adanya menjadi seorang maskulin? Puncaknya di waktu SMP. SMP sudah mulai bisa benar-benar jadi seorang maskulin. Yap. Ada penolakan nggak dari diri? Nggak ada, lebih ke enjoy. Lebih lepas ya, Iya. akhirnya aku menemukan Lebih diriku. merasa, oh ini diriku seperti ini. Karena aku mencoba untuk menjadi feminim ya, seperti orang-orang
seperti perempuan lainnya pakai rok atau pakai baju-baju kayak layaknya perempuan, itu benar-benar nggak bisa. Benar-benar diriku ini menolak keras gitu. Ada dorongan nggak untuk membuktikan ke lingkungan sekeliling bahwa aku ini maskulin? Nggak sih, lebih ke netral aja. Lebih ke untuk diri ya. Iya. Kan sekarang lagi banyak nih juga, aku pengen menunjukkan sisi feminim maskulinku ke masyarakat biar orang lihat. Ada dorongan kayak gitu nggak? Nggak sih. Lebih ke diri ya, berarti nggak Iya. harus ke orang lain tapi untuk diri kita sendiri ya, kenyamanan Iya. kita ya. Brian, kan sekarang Brian usia berapa deh? 24 ke 24. 25. Dan saudara nggak ada yang perempuan ya, laki-laki semua ya? Laki-laki semua. Kalau kita lihat ke kilas balik Brian, bayangkan Brian yang SMP ya. Kalau Brian di masa sekarang bertemu dengan Brian yang masih SMP, ada hal apa yang pengen Brian ucapin untuk dia? Sebenarnya ada yang ingin aku ucapkan tuh seperti kenapa nggak pernah mau bersikeras menjadi feminim yang layaknya perempuan lainnya, yang pakai rok dan yang benar-benar berpenampilan cantik seperti itu. Oke. Sekarang bayangkan ya, di hadapan Brian nih ada Brian yang masih SMP ya. Sekarang saya bicara nih sama Brian yang masih SMP. Kira-kira kalau Brian yang SMP dikasih pesan seperti itu, respon jawabannya apa ya? Aku nggak tahu, nggak bisa ngebayangin. Karena itu bagiku berlalu seperti itu aja. Ngalir aja Karena ya. memang ya seperti yang Bu Pauline bilang, aku nggak terlalu berani untuk mengucapkan kepada orang yang benar-benar kayak ngasuh ataupun mendidik gitu loh. Nggak ada keberanian seperti itu. Oke, berarti kalau memang momen itu tadi bisa disampaikan ke Brian yang SMP, cobalah untuk bisa lebih feminim mungkin seperti itu ya. Coba lebih mengungkapkan yang kamu rasakan gitu. Oke, saya akan kembali ke Ibu Pauline. Ibu Pauline, Ya. tadi kan dapat pesan nih dari Brian. Kalau seandainya dia bisa berbicara sama sisi dia yang masih SMP ya, bahwa ada. Sorry Pak ya. Oke, aman. Minum dulu, minum dulu. Serangan nih metafisiknya. Minum dulu. Oke. Oke, ya. Tadi kan Brian bilang kalau bisa bicara sama sisi Brian yang masih SMP, bahwa dia pengen bilang ya kamu coba lebih feminim, lebih menjadi sisi tersebut ya. Menurut Ibu Pauline dari sudut pandang psikologinya, anak-anak di usia ini, apa sih yang membuat mereka akhirnya tidak bisa menjadi sisi dia? Ya, kalau dengar dari ceritanya, yang perempuan itu kan hanya neneknya ya, dan mungkin nenek masih pakai pola asuh yang lama, zaman dulu dan sebagainya, sehingga keinginan seorang anak perempuan mungkin menjadi kurang peka di mata nenek yang sudah tua ya. Jadi apalagi secara gender itu kebanyakan laki-laki lah di sana. Jadi kalau misalnya Brian akhirnya memutuskan kurang nyaman memakai rok, mungkin senang pakai celana panjang dan sebagainya, itu ya mungkin masih dianggap wajar karena ya memang anak-anak zaman dulu secara umur masih SD seperti tadi ya 5, 6 masih banyak juga yang sudah mulai pakai rok, celana panjang ya. Sudah mulai banyak yang pakai celana panjang. Jadi menurut mereka dan orang tuanya, mungkin ayahnya juga melihat ini oke aja sih, nggak apa-apa gitu. Oke. Ya, Oke, terima kasih Ibu Pauline. ya. Saya mau kembali menuju ke Brian ya. Tanya-tanya lagi. Brian, kalau tadi kan sudah tanya ya ayah, ibu. Udah saya mau tanya. Buat Brian, laki-laki adalah? Laki-laki adalah peran penting untuk keluarga. Peran penting untuk keluarga ya. Buat Brian, perempuan adalah? Perempuan adalah bagi saya didikan utama dari seorang perempuan untuk anaknya. Didikan utama. Kalau menurut Brian, kalau saya sebut kata perempuan, yang terbayang di dalam diri apa? Nothing. Tidak ada. Kalau mendeskripsikan perempuan, Mendeskripsikan perempuan, anggun,
Em, rapi, Anggun, rapi. mungkin lebih ke feminim ya. Feminim, oke. Brian, kembali ke Brian. Brian, memutuskan atau memilih menjadi maskulin. Tantangannya buat Brian apa nih? Tantangannya mental sih. Mental. Ya, Mentalnya lebih kenapa ke Brian? mental. Karena di sisi lain ada berpikiran aku pengen berubah Oke. ke diri saya yang benar-benar perempuan, feminim, itu sulit. Karena dari sejak masih umur belia, itu udah seperti ini. Dan melawan itu kayak banyak pantangan dan harus benar-benar ada yang membimbing. Nggak bisa dengan diri sendiri, nggak ada dorongan ataupun support dari orang lain. Oke. Support sistemnya ya. Ya, Brian, pernah nggak ada momen di mana kamu benar-benar benci sama laki-laki? ada. Usia berapa Brian? Di usia 20 tahun. Kalau ingat momen ini perasaan paling kuat perasaan apa? Benci. Benci? Di balik benci ada rasa apa? Kecewa, marah, gak dihargai, jengkel, disepelekan. Benci, marah. Lebih ke emosi sih ya. Emosi ya. Karena itu kembali ke orang tua lagi. Ayah nggak bertanggung jawab. Itu dan itu juga berasa seperti terulang kembali. Oke. Meskipun dengan laki-laki yang berbeda. Oke. Momen kejadian atau pattern yang sama berulang biarpun sosoknya beda. Ya. Setuju. Kena laki-laki akhirnya ujung, oh ya bener, nggak bertanggung jawab. Dan pola ini berulang. Ya. Oke, kita akan menuju ke Ibu Pauline, psikolog kita. Ya. Ibu Pauline, suatu pattern, suatu perulangan terjadi di pola yang sama. Sama orang tua ngerasa, ayah nggak tanggung jawab nih. Punya orang dekat, laki-laki lagi-lagi nggak tanggung jawab. Pattern seperti ini. Secara psikologi, apa yang harus dilakukan? Ya, sepertinya ini sudah menjadi pola turun-temurun ya. Apalagi sudah ada stigma seorang ayah itu tidak bertanggung jawab. Karena laki-laki atau ayah itu bisa menjadi pelindung. Pelindung bagi anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan dan bisa mendampingi dalam tumbuh kembangnya. Kalau perempuan juga didampingi, dibimbing seperti apa, laki-laki didampingi dan dibimbing seperti apa. Sedangkan perempuan atau ibu itu biasanya menjadi penolong ya di situ. Nah, ternyata stigma negatif dari seorang ayah itu karena tadi dari kecil akhirnya masuk bawah sadar mungkin ya Pak Ber ya bagi seorang Brian sehingga setiap kali ketemu laki-laki atau bagaimana itu muncul stigma-stigma negatif yang tadi tidak bertanggung jawab lah atau yang lain dan sebagainya. Oke, Ibu Pauline, kan dari sini dari sisi Brian ya, sebenarnya masih ada dorongan dari Brian untuk bisa kembali menjadi dirinya yang feminim ya. Ya. Menurut Ibu Pauline dari sudut pandang psikologi ya, ada solusi nggak untuk kondisi ini? Ada sih kalau waktu dulu kita balik lagi ke zaman dulu ya. Karena ini sepertinya udah jadi ya. Kalau kita balik ke zaman dulu ada keinginan atau minat yang besar bagi seorang Brian untuk menjadi seorang yang feminim. Dan tentu ada yang mendampingi dan membimbing. Nah, masalahnya memang mungkin tidak ada seorang pun yang bisa mengerti dan menerima gitu. Mungkin ya dianggap ngapain mesti seperti itu, ngapain mesti dipikirin, ngapain mesti apa dan sebagainya lah. Jadi untuk mereka sesuatu yang biasa aja lah gitu, atau tidak dianggap, diremehkan dan sebagainya sehingga akhirnya maskulinnya itu yang muncul dan akhirnya terjadi sampai sekarang. Oke, Ibu Pauline, kalau di masa sekarang Dayan memutuskan untuk mengambil sebuah langkah di mana, oke saya mau memutuskan nih, saya mau menjadi seorang feminim. Ya. Masih mungkin nggak? Masih menurut saya. Masih bisa. Selalu ada peluang ya? Iya. Yang penting yang utama dorongannya dari dalam diri ya? Betul, betul. Ya. Oke, saya akan kembali menuju ke Brian. Brian, kalau konsep feminim dan maskulin ini kita hapuskan dari dunia, nggak ada. Brian masih mau tetap jadi diri yang sekarang atau tidak? Mungkin akan lebih berubah sih. Oke. Oke, kita akan menuju ke next segmen 3. Oke, Ibu Pauline, Ya. saya mau tanya dikit nih. Tapi banyak juga boleh ya. Iya deh.
Ibu Pauline, traumatik anak yang membentuk anak itu umumnya terjadi di usia berapa aja sih? Atau mungkin traumatik yang membentuk karakter manusia itu di umur-umur berapa ya? Traumatik anak biasanya di usia sekitar di bawah 5 tahun ya. Di bawah 5 tahun ya? Ya, dia 3 sampai 5 begitu. Tapi mungkin nggak di luar usia itu ternyata berpengaruh besar? Ya, menurut saya mungkin sekali karena dengan kondisi keluarga, kemudian nanti juga pada saat dia mencari pasangan hidup bersama orang lain, dengan pekerjaan dan sebagainya itu ada pengaruhnya. Mungkin akan mengalami traumatik juga. Oke. Saya sekarang akan kembali tanya-tanya sama Brian ya. Brian, menurut Brian, masa-masa traumatik paling kuat ada di usia berapa? Masa-masa traumatik pertama di umur 13 sampai 15 tahun. Dan yang kedua, semua orang pasti bakal ngerasain 2 kali traumatik atau bahkan lebih 3 kali. Itu mungkin dari umur 15 sampai lanjut usia. Mungkin dari sampai 60 ataupun 65 tahun. Kejadian apa nih Brian yang bikin kamu trauma paling kuat? Rasa kecewa sih. Kecewa ya? Di usia 15-an tahun nih kecewanya sama siapa Brian? 15 tahun. Kecewa sama orang tua. Sama orang tua ya? Karena kita udah bisa ngerasain, oh orang tua aku seperti ini. Sedangkan kita udah bisa membedakan orang tua yang lain kok seperti itu ya. Kenapa aku nggak dapet? Itu rasa trauma pertama. Yang kedua, kita udah masuk di usia 25 tahun. Lebih dari umur 13 sampai 15 tahun. Traumatik yang kedua, dari orang lain yang berbeda. Cerita putus cinta masuk nggak nih? Masuk. Itu bakal jadi trauma terbesar. Brian, lebih sakit mana Brian? Waktu putus pacaran atau pisah sama pasangan? Gak ada sih. Lebih ke orang tua sih. Orang tua ya? Jadi traumatik lebih sakit ingat orang tua daripada ingat mantan. Yap. Oke, dari sudut pandang psikologinya nih, Ibu Pauline, saya mau kembali tanya sama Ibu Pauline. Kan usia 12 tahun ke atas emosional mulai kompleks ya. Beberapa bentuk emosi yang di usia kecil belum ada, akhirnya mulai muncul. Emosional manusia semakin kompleks ya. Ternyata ada satu kondisi di mana traumatik terbentuk dan sakitnya ternyata kembali ke cerita lama pola asuh orang tua. Sebesar apa sih Ibu Pauline? Iya. Traumatik yang dibentuk sama orang tua atau sama pasangan hidup? Saya jawab yang pertama dulu ya Pak Ber. Oke. Jadi kalau dari ceritanya Brian ini dari kecil dia diasuh kakek neneknya. Jadi artinya kan dia mendapat kasih sayang yang penuh ya. Anggap aja dengan cara mereka dia seorang cucu dan sebagainya. Nah di usia berapa ya Brian diasuh sama kakek nenek? Sampai di usia berapa? Dari usia bayi 50 hari sampai 14 tahun. 14 tahun. Nah, artinya kan secara usia bisa dilihat bahwa cukup mempengaruhi ya dalam tumbuh kembang seorang anak, seorang remaja begitu. Lalu kembali ke Bapak ya, setelah usia 14 tahun ya. Kembali ke Bapak. Kembali ke Bapak. Nah, kemungkinan ini kalau saya melihat dari kondisi ceritanya, kemungkinan secara 14 tahun itu kan Bapak tidak pernah merawat anak perempuannya ini gitu ya. Ya, entah walaupun dekat atau beda kota dan sebagainya. Jadi merasa seakan-akan tidak ada tanggung jawab terhadap anak perempuannya ini. Nah, pada saat Brian kembali ke orang tuanya sendiri, itu ada rasa canggung atau kosong atau ya sudah mungkin dibiarkan hidup seperti biasa, seperti pola asuh yang diberikan oleh kakek nenek, dan itu mungkin bapaknya tidak tahu apa yang diberikan oleh mereka. Sehingga ya ngalir gitu aja sebagai seorang ayah. Jadi kehidupan ayah selama 14 tahun itu ya tetap dijalankan terus. Mungkin sebagai seorang bujang ya, mungkin yang hanya waktu itu kakak-kakaknya sudah mulai besar dan sebagainya. Nah, itu ternyata membawa trauma yang cukup mendalam bagi seorang Brian. Karena sebelumnya Brian mendapatkan kasih sayang yang cukup besar juga, cukup besar dari sepasang kakek nenek. Yang diharapkan waktu dia kembali ke ayahnya, dia juga mendapatkan kasih sayang itu. Ternyata itu dia tidak dapatkan. Dan itu yang membuat dia trauma sekali dan kecewa, bahkan sampai benci ya Brian ya terhadap orang tuanya. Oke. Ya.
kita akan menuju ke Brian kembali. Brian, mana yang lebih penting ya? Diterima oleh orang lain atau diterima oleh diri sendiri? Lebih penting diterima diri sendiri sih. Diri sendiri ya? Ya. Karena kalau kita ngarepin orang lain terima kita, orang lain ada banyak ya. Belum tentu dia menerima dengan tulus. Betul, luar biasa. Lebih penting diterima oleh diri Diri sendiri. sendiri. Brian, saya ingin tanya lagi nih. Kapan terakhir kali Brian merasa dihargai? Untuk orang keluarga atau orang lain? Oleh diri sendiri. Dimana Brian nggak harus korban untuk orang lain. Untuk diri sendiri kayaknya belum sih. Belum ya, udah lama kali ya. Belum. Oke Brian, kembali ke Brian lagi. Brian, kapan terakhir kali Brian merasa dicintai? Merasa dicintai. Kayaknya waktu masih kecil, waktu masih ada nenek kakek ya. Waktu masih ada kakek nenek ya. Kalau merasa dicintai sama diri sendiri, terakhir kali kapan Brian? Saya selalu mencintai diri sendiri. Selalu mencintai diri sendiri ya. Kalau sekarang di hadapan Brian nih, di hadapan Brian, ada Brian yang dewasa nih. Ada hal apa sih atau ada pesan apa yang bikin Brian sampein sama dia? Tetap kuat, tetap menjalani hari-hari yang mungkin berat, tapi berusaha untuk menjadi menyenangkan. Berusaha untuk menjadi menyenangkan. Brian, ada nggak rasa bersalah yang muncul dalam diri Brian? Dengan pilihan yang Brian ambil? Yang pertama, salah pilih pasangan. Yang kedua, lupa untuk cara menyampaikan kepada orang tua, kayak mengungkapkan, lebih tepatnya mengungkapkan. Kenapa aku nggak berani? Apa karena aku takut atau memang aku pengen seperti ini aja? Ternyata setelah dipikir kembali, aku takut. Takut dengan berbeda dengan pikiran yang kita rasakan. Kita menyampaikan mungkin pikiran kita, oh aku bakal seperti dulu, ada kakek nenek, bakal disayang gitu. Tapi di sisi lain, diriku yang kecil ini takut. Ya nanti nggak bakal dapet deh. Karena udah merasakan 1-2 hari di situ. Peran seorang ayah itu nggak ada. Gitu. Brian, kan Brian udah memutuskan nih, atau mungkin sudah mulai ngambil langkah. Oke, aku ternyata maskulin ya. Aku ternyata maskulin. Ada nggak tekanan dari sebuah keputusan yang Brian ambil nih? Kalau ternyata, oh iya, ternyata aku juga feminim ya. Ada konflik nggak antara kondisi ini? Untuk konflik, Internal kadang konflik dalam ada, diri. kadang enggak. Biasanya Brian menyikapi kondisi konflik ini dengan cara seperti apa? Lebih ke menyendiri sih. Menyendiri ya. Ya. Merenungi, menyendiri, dan enaknya ya seperti orang introvert. Tidak suka dengan keramaian. Memberi waktu sama Lebih diri. enak untuk berpikir jernih. Dan meluapkan emosi yang benar-benar emosi itu enak. Karena nggak ada siapa-siapa. Mau misalkan guling-guling, mau salto, kayak nggak ada orang lain yang ngelihat, ya lebih aman gitu loh. Oke, Brian, kalau Brian bayangkan ya, di luar sana ada banyak juga teman-teman sahabat-sahabat kita yang mungkin ngalamin konflik seperti yang Brian alamin ya. Aku feminim atau aku maskulin ya. Sebagai seorang Brian saat ini, Brian kira-kira kalau bisa sampein pesan sama mereka, ada pesan apa yang pengen Brian bilang? Mungkin ya, untuk yang merasa dirinya maskulin, coba untuk berpikir kedua kalinya. Pasti bakal ada rasa untuk berubah, untuk menjadi yang feminim. Dan yang feminim tetap jadi yang feminim, karena seperti yang tadi Bu Pauline bilang, sejatinya perempuan itu ya feminim. Dan memang bukan kita harus seperti laki-laki yang kayak ngangkat-ngangkat berat ataupun apalah segala macam yang harusnya itu kerjaan laki-laki ya. Itu bagiku memang harus kita pikirkan benar-benar. Nggak dengan cara setengah pikir aja, bodo amat deh, yang penting aku gini. Enggak. Suatu saat pasti bakal menyesal dengan kata-kata itu. Aku udah ngerasain soalnya.
Oke, luar biasa. Kita akan menuju ke Ibu Pauline. Ibu Pauline, Ya Pak Ber. tadi Brian udah kasih pesan nih. Dan pilihan itu bukan sesuatu yang mudah. Bahkan konfliknya akan dibawa terus ya. Betul. Menurut Ibu Pauline, untuk para sahabat kita yang ada di luar sana nih, yang ngalamin kondisi-kondisi seperti yang dialami oleh Brian, ada pesan apa Ibu Pauline? Ya, yang pertama menerima diri apa adanya. Ya, menerima diri apa adanya. Kemudian yang kedua, mengambil keputusan yang terbaik untuk masa depan. Memperbaiki kualitas diri, kemudian juga mencari dukungan, supaya bisa lebih eksis untuk kehidupan yang masa datang. Oke. Kita akan menuju ke Brian kembali nih. Brian, mana yang lebih susah Brian? Mana yang lebih susah? Apanya nih? Menjelaskan kepada orang lain tentang sisi dirimu atau menjadi diri apa adanya? Lebih susah menjelaskan, lebih ke menjadi diri apa adanya sih. Lebih sulit ya. Karena nggak semua bisa menerima itu. Terkadang orang itu nggak make kata-kata yang lebih orang pakai. Life is a choice. Hidup adalah pilihan. Itu nggak jarang orang pakai. Karena bagiku itu memang harus ada pilihan hidup itu. Hidup adalah pilihan, memang betul. Kalau kita nggak milih, kita nggak tahu ke depannya bakal seperti apa. Contoh misalnya kayak Brian yang dulu. Dia nggak tahu buat milih seperti apa ke depannya. Dia mau berani mengungkapkan atau enggak, itu kan pilihan. Kalau dia nggak berani, ya seperti ini. Kalau dia berani dulunya, nggak bakal seperti ini. Jadi perempuan yang maskulin. Seperti itu. Tentang berani mengambil sebuah pilihan dan ya konsisten sama apa yang sudah kita pilih ya. Yep. Brian, kalau kita lihat kondisi masyarakat kita kan kadang masih menjudge ya, membeda-bedakan ya. Iya. Brian, solusi atau mungkin tips-tips yang bisa Brian ambil untuk kondisi-kondisi mungkin ya masyarakat lingkungan kadang menjudge nggak enak, nggak nyaman ya. Biasanya saat kondisi ini terjadi langkah apa yang Brian ambil? Kalau untuk mental, biarin aja. Orang mau berkata seperti apa. Itu untuk menjaga mental ya. Karena nggak semua omongan itu enak didengar. Pasti nggak enak. Pasti nggak enak kan? Yang kedua, lebih ke diri sendiri sih. Mau dengerin omong itu atau enggak. Karena semua orang pasti bakal ngejudge apa yang mereka lihat. Begitu. Right. Karena mereka hanya lihat dan nggak ngerasain sendiri kali ya. Betul. Banyak nih. Mungkin kalau mereka ngerasain nggak bakal mereka ngejudge seperti itu. Betul sekali. Oke, kita akan menuju ke psikolog kita, Ibu Pauline. Ya. Banyak sekali di luar sana yang mungkin para sahabat kita, ya kalau ada kesempatan saya pingin kembali ke seperti apa adanya saya, seperti yang tadi Brian bilang ya. Tapi ternyata kondisi ini malah diperburuk atau jadi semakin kacau karena mungkin stigma-stigma yang berlaku di masyarakat bukan didukung tapi malah dijudge. Menurut Ibu Pauline dari sudut pandang psikologinya nih, kan kondisi ini banyak terjadi ya. Ya. Bagaimana nih cara memperbaiki kondisi-kondisi seperti ini? Ya, kita perbaiki mental kita. Saya setuju dengan Brian bahwa tidak usah hiraukan, gak usah dengerin. Karena kita harus jadi diri kita sendiri. Toh mereka tidak memberi dukungan atau harapan atau menyokong kita dengan apapun. Karena kita juga harus berdiri di atas kaki kita sendiri kan. Apapun yang sudah diambil keputusannya, nah itu harus kita tanggung jawab. Kita harus komit dengan keputusan yang kita ambil. Ya, jadi nggak usah dengerin, benar ya, saya setuju. Karena kita juga menjadi diri sendiri untuk kondisi masa depan kita. Oke, luar biasa. Kita kembali lagi nih ke Brian. Brian, saya mau cerita-cerita dikit, mau tanya-tanya dikit lagi. Brian, sempat nggak ada momen dalam hidup di mana dulu Brian jalin hubungan sama lawan jenis? Dalam arti? Jalin hubungan serius,
Ya ada, cuman bagiku tuh gimana ya? Dia terlalu memilih, banyak memilih. Dan banyak menuntut pasangannya untuk seperti itu. Tuntutan ya. Yap. Brian, waktu Brian dulu jalin relasi sama lawan jenis, pengaruh sisi maskulin feminim ini ada pengaruhnya nggak di hubungan kalian? Ada. Untuk hubungan layaknya orang berpasangan itu lebih berpengaruh ternyata. Karena ada momen pasangan kita tuh malu. Kamu coba jangan seperti ini. Kamu coba pakai wig atau apa kek. Itu ada loh, terjadi loh. Dan itu dengan secara nggak sadar ngerusak mental orang. Oke. Kalau kita nggak mengolah dengan ya sebagai anggapan bercanda, kalau orang itu merasa nganggap itu serius, Itu kena itu menyakiti ya. mental. Padahal sebenarnya kalau dulu saat Brian berpasangan dan pasangan menerima apa adanya, santai mungkin konflik nggak muncul ya. Nggak muncul. Oke, kita kembali lagi nih ke Ibu Pauline. Ya. Ibu Pauline, Brian sempat mengalami suatu kondisi di mana dia jalan, dia punya hubungan ya. Tapi ternyata tuntutan dari pasangan ternyata malah banyak bikin dia semakin nggak yakin sama pilihannya, semakin ya merasa tertekan. Menurut Ibu Pauline untuk pasangan-pasangan di luar sana, di mana mungkin punya pasangan yang mungkin sisi feminimnya lebih tinggi atau maskulinnya lebih tinggi atau sama-sama maskulin. Ada solusi apa nih buat kondisi-kondisi ini sehingga hubungannya tetap sehat? Ya, menurut saya sih lebih banyak komunikasi ya, komunikasi antar keduanya. Jadi mereka kan sudah kenal sebelumnya, jadi kondisi kepribadiannya bagaimana dan seterusnya. Apakah ini akan diteruskan ke rumah tangga atau tidak, kan sebetulnya keputusan mereka berdua. Tapi kalau misalnya sudah diputuskan untuk berumah tangga, tentunya akan mengeliminir hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Artinya dengan komunikasi itu saya pikir bisa untuk menetralkan ya satu hal ini, mungkin ada yang tidak disukai, ada yang disenangi dan sebagainya dengan pengertian yang lebih pengertian dan pikiran yang lebih dewasa. Tuh, untuk suatu rumah tangga, karena rumah tangga itu kan 2 orang di situ ya, suami dan istri. Gitu. Menikah, Bu? Iya dong. Brian menikah? Sudah sempat. Oh. Cuman bertahan 8 bulan aja. 8 bulan. Anak? Anak ada. Ada? Satu, masa mau nambah? Kembar kali Oh, jadi batuk nih. Oke, saya menuju ke Brian kembali. Brian, dalam 8 bulan pernikahan, perasaan yang sering muncul perasaan apa? Lebih ke introspeksi diri sendiri. Dan bertanya untuk pasangan ya. Maunya orang ini apa sih? Oke. Bener nggak sih? Dalam pernikahan, sebelumnya kan harusnya dia udah berpikir matang. Aku mau nikah sama ini. Latar belakangnya dia seperti ini, kacau. Dia udah lebih tahu loh. Ya kan? Dia tahu? Tahu. Karena sebelumnya dia sempat nemenin aku kayak, ayolah kamu berubah gitu kan. Tapi dengan support seperti itu cuman kata-kata aja, nggak ada dorongan ya percuma. Nggak ada kayak, ayo kamu bisa gitu, nggak ada. Cuman ayo kamu berubah cepet lah, aku mau serius sama kamu. Nggak bisa dong. Jangan kata-kata aku mau serius sama kamu, aku mau nikahin kamu, nggak bisa. Brian, yang membuat Brian waktu itu akhirnya berani mengambil keputusan untuk sebuah pernikahan itu apa, Brian? Kasihan orang tua, dia udah menginjak umur yang lebih lansia. Jadi Brian ingin menunjukkan bahwa anaknya menikah seperti itu ya. Ada penyesalan nggak dengan keputusan yang Brian ambil? Ada. Lebih banyak. Kalau bisa kembali ke masa itu, yang mau Brian lakukan apa? Nggak mau. Karena ada anak juga ya? Iya. Dan yang lucunya tuh kenapa lebih cepat di saat aku udah mulai benci sama orang itu, aku malah hamil. Oke. Itu pertanyaannya. Ya Oke. karena masih statusnya suami istri yang
untuk orang muslim kan kewajiban suami harus diturutin gitu loh. Nggak bisa kayak suami minta jatah, kayak aku nolak tuh nggak bisa. Tapi jatuhnya dosa. Itu. Kalau untuk muslim, Oke. jatuhnya dosa. Oke, Brian. Anak sekarang usia berapa nih? Usia 2 tahun. Brian, kalau ingat atau bayangkan si kecil ya, perasaan Brian apa? Sedih. Kalau ada hal yang pingin Brian ucapin sama dia dan dia bisa paham, ada kata apa yang pingin Brian ucapin sama dia? Cuma pengen minta maaf. Nggak bisa nemenin dari kecil sampai sekarang tumbuh. Ya udah layaknya anak-anak kecil berkeliaran jalan-jalan lari-lari. Aku nggak ada di situ. Dan aku malah lebih mengejar duniawi yang nggak tahu ujungnya kemana. Oke, Brian kan tahu betul ya bahwa didikan masa kecil ini pengaruh banget sama perkembangan anak ya. Kalau sekarang Brian punya kesempatan nih ambil sebuah pilihan yang lain untuk si kecil, apa yang pengen Brian lakukan untuk dia? Aku pengen ambil semua itu. Aku pengen ngasuh biar anak itu merasakan yang nggak pernah aku rasakan. Biar anak itu nggak bakal menyesal nanti di kemudian hari. Dan nggak bakal menjadi pribadi orang lain. Bukan pribadinya dia. Itu aku nggak mau. Aku pengen anak itu tumbuh kembang jadi dirinya dia sendiri. Dengan kasih sayang orang tuanya. Halangan apa Brian yang jadi halangan untuk melakukan hal tersebut? Ekonomi. Mm-mm. Ekonomi, keterbatasan keluarga. Si kecil sekarang sama siapa Brian? Masih sama keluarga mantan suami. Keluarga ayahnya ya. Ya. Cewek. Cowok anaknya. Cowok. Cowok. Brian, saat ingat si kecil tadi ada rasa bersalah pingin nemenin ya. Ya. Mungkin nggak hal itu diwujudkan? Mungkin kalau ekonomi memadai mungkin terjadi. Mau diambil. Iya, Boleh memang. boleh lah. Aku ibunya kok. Karena memang udah persetujuan dari awal. Kalau emang nanti suatu saat aku ambil, dari pihak suami nggak ada yang bisa melarang. Oke. Gitu. Brian, ini kan kalau kita bilang ada sebuah langkah positif yang pingin Brian ambil nih untuk si kecil. Brian, langkah apa yang saat ini sudah Brian lakukan untuk hal tersebut? Belum ada. Kapan rencana yang mau disusun langkahnya? Kemungkinan tahun ini. Semoga tahun ini jadi. Tahun ini jadi ya. Ya. Oke, kita masuk ke sudut pandang psikologinya ya. Ibu Pauline, Iya. tadi kan kita sempat bahas-bahas di awal ya. Gender, laki-laki dan perempuan, pengaruh besar terhadap sisi maskulin dan feminim. Dan ini terjadi. Figur atau perasaan sebagai seorang ibu ternyata muncul saat si kecil lahir ya. Betul. Dan keinginan untuk mengasuh itu juga muncul. Apalagi Brian mengalami suatu kondisi di masa kecil yang nggak ringan. Ya kan? Nah Ibu Pauline, kira-kira kondisi-kondisi seperti ini ya. Kan ini tadi kendala utama ada di ekonomi ya. Ada di ekonomi. Menurut Ibu Pauline kira-kira langkah-langkah terbaik di kondisi-kondisi seperti ini apa Pauline? Sambil menunggu si kecil usianya kan juga akan bertambah terus. Ya. Yang sebaiknya bisa dilakukan oleh Brian untuk dia bisa tetap memberikan rasa sayang sebagai seorang ibu ke anak di kondisi seperti sekarang yang ekonomi juga masih berat. Ini ada solusi apa? Betul. Ya, salah satunya komunikasi secara efektif. Ya, bisa lewat telepon, video call dan sebagainya. Sekarang kan bisa dilakukan itu. Jadi supaya anak juga tahu ada ikatan emosional yang besar juga dari seorang ibunya, karena kan dia tinggal bersama keluarga mantan ayahnya ya. Jadi supaya dia juga tahu mengenal dan hubungan atau chemistry itu ada, supaya apa yang pernah dirasakan Brian waktu kecil bersama kakek neneknya itu juga dirasakan juga oleh anaknya. Jadi anaknya tidak merasa kehilangan peran seorang ibu walaupun ini masih dalam bentuk telepon, video call dan sebagainya. Nah, saya kira suatu rencana yang bagus ya. Semoga terjadi tahun ini. Amin. Bahwa Brian akan mengambil anaknya atau apapun itu bentuknya
Nah, ini mungkin di sini femininnya keluar ya Pak ya, muncul ya Betul. sebagai seorang ibu ya. Jiwa ibu. Iya, Jiwa ibunya jiwa masih keibuannya kuat. keluar. keibuannya muncul keluar gitu. Oke, kita akan kembali ke Brian lagi. Brian, kalau ke depan ada kesempatan nih, jatuh cinta lagi. Ambil peluangnya nggak? Ambil, cuman lebih ke nyeleksi sih ya. Lebih selektif ya. Karena takut untuk trauma yang ketiga kalinya. Oke. Dan aku nggak mau untuk trauma itu berlanjut terus-menerus sampai aku tua. Karena banyak orang bilang kayak mental itu lebih penting. Betul, mental itu lebih penting daripada kesehatan badan. Kesehatan fisik. Kesehatan mental itu lebih penting, lebih utama. Karena di saat kita ngerasa mental kita ya rusak untuk buat aktivitas sehari kayak bekerja ataupun melakukan aktivitas di rumah, itu terganggu. Saya lebih sering merasakan itu. Oke. Aktivitas mental atau kesehatan mental ini penting ya, dan belakangan tahun-tahun terakhir ini juga udah mulai ini ya, orang-orang mulai sadar pentingnya kesehatan mental, nggak cuma fisik ya. Padahal kata-kata bijaknya sejak zaman dulu udah ada ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat Jiwa yang yang sehat. jiwa yang sehat. Tapi belakangan kan lupa nih, jiwanya nggak dibikin sehat, tubuhnya sehat. Iya, Karena kalau udah jiwa nggak sehat, tubuh ikut-ikutan lah pasti nggak sehat. Oke. Saya mau punya pertanyaan lagi nih buat Brian. Brian, kalau kamu jatuh cinta lagi nih, punya pasangan ya, mana yang lebih penting? Atau menurut kamu lebih penting mana? Cinta sama pasangan apa cinta sama diri sendiri? Sama diri sendiri. Sama diri sendiri ya. Kalau pasangan belum tentu dia bisa menerima apa adanya dengan tulus dan benar-benar kayak semua bisa diterima sama dia dengan kosong. Dalam arti apa adanya aku nerima kamu, nggak mungkin. Ada embel-embelnya ya. Pasti ada apanya yang dia cari. Oke. Jadi kalau kita bisa cinta sama pasangan, berarti kita menerima dia apa adanya. Betul. Setuju ya? Ini banyak nih terjadi di, dalam pernikahan ya. Kita punya tabel list nih. Pasangan yang baik bangunnya pagi. Bisa dandan, bisa masak, banyak. Lengkap ya kan? Rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Kebalik lagi juga dari sisi laki-laki. Punya pasangan yang baik seperti apa, perempuan punya laki-laki atau pasangan yang baik seperti apa, kan banyak nih listnya. Katanya cinta. Katanya Tapi cinta. kok milih-milih? Setelah menikah, biasanya, wah pasangan yang baik bangunnya pagi, pasanganku bangunnya siang, kita rubah dia jadi bangunnya harus pagi. Akhirnya kita cinta sama pasangan kita atau cuma cinta sama pikiran kita sendiri yang mengubah dia? Itu cinta sama pikiran. Karena mengatur orang. Nah, Kalau cinta sama pasangan, itu nerima apa adanya. Kalau dia bangun siang, ya udah. Biarin dia bangun siang. Kalau kita bisa masak sendiri, ngapain nyuruh orang lain masak? Meskipun dia istri sendiri. Ya nggak sih? setuju ya? Kalau kita cinta sama pasangan, berarti kita nggak usah sibuk ngerubah pasangan Berubah. kita. Tapi yang kita rubah adalah penerimaan Diri kita ya, seperti itulah dia. Setuju ya? Diri sendiri yang kita rubah. Kita masuk ke Ibu Pauline lagi nih. Nih Iya. menarik nih. Oh, Ini ya, banyak nih menarik pasangan di luar sana Iya. sibuk ngerubah pasangannya. Ya. Luar biasa ini. Ini berarti cinta bersyarat dong Pak Ber ya. Syaratnya banyak sekali listnya ya. Berarti kalau masih banyak syarat gitu berarti nggak cinta kali ya? Enggak cinta kayaknya deh. Karena masih masuk dalam pikiran ya. Benar sih. Menurut saya setuju. Jadi pikiran kita, idealisme kita yang dituangkan dalam bentuk perkawinan. Nah, nggak apa-apa. Nanti waktu nikah, waktu berumah tangga pasti berubah kok. Aku yang mengubah, bukan aku mengubah orang lain, tapi bukan mengubah diri sendiri ya. Ternyata masih terperangkap dalam pikiran kita sendiri. Banyak ya, dan Iya. masih banyak sekali terjadi di luar sana karena tadi kita udah sepakati kalau maskulin feminim itu nggak ada gitu ya sebenarnya sebuah pernikahan kalau bisa saling nerima sebenarnya semua bahagia Iya, Betul. dan akan sehat-sehat saja ya hubungannya. ya, nyaman itu. Saya akan kembali lagi nih sama Brian. Brian, untuk masyarakat di luar sana yang masih persepsinya kadang-kadang cukup konvensional ya. Brian punya pesan apa nih buat mereka? Untuk yang di luar sana. Kalau memang pilihannya pasangan kalian, coba berpikir ulang.
adakah kalian seperti mengatur pasangan? Atau memang menerima apa adanya? Kalau memang itu seperti kayak masih mengatur-ngatur pasangan, itu bukan cinta. Tapi itu nafsu. Oke. Nafsu untuk merubah diri orang lain, bukan diri sendiri yang dirubah. Ego ya. Betul, egois. Oke. Kita akan menuju ke Ibu Pauline. Ibu Pauline, Ya. pesan untuk masyarakat di luar sana untuk kondisi ini apa, Ibu Pauline? Iya, maskulin dan feminin ya, itu. Jadi maskulin dan feminin itu sebetulnya ada di setiap manusia, tergantung mana kita dominan dan bagaimana kita berperan. Jadi jangan membeda-bedakan, jangan pilih-pilih, karena semuanya itu ada dalam diri kita masing-masing. Tergantung bagaimana kita mengekspresikannya dalam kehidupan kita. Jadi terima apa adanya, setiap orang berhak untuk merdeka, setiap orang berhak untuk hidup dengan caranya, setiap orang berhak untuk nyaman. Oke. Feminim dan maskulin tidak wajib disertai gender ya. Jadi maskulin laki-laki boleh, feminim laki-laki juga boleh. Perempuan maskulin nggak ada yang salah. Perempuan feminim juga nggak ada yang salah. Jadi itu tergantung pilihan, dan dalam diri kita sisi maskulin dan feminim ini juga sama-sama ada ya. Kedua-duanya ada. Dorongan untuk maskulin ada, dorongan jadi feminim ada, dan tidak untuk merubah gender kita sih. Kembali lagi, topik-topik kita adalah obrolan ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kita cuma ngobrol, cerita dari sudut pandang mereka yang berada di kondisi-kondisi ini. Semoga pesan-pesan yang tadi kita sampaikan, obrolan kita bisa membawa pencerahan untuk teman-teman yang melihat podcast ini. Oke, terima kasih semua. Kita akan jumpa lagi di podcast-podcast kita yang lain. Untuk yang belum subscribe, ingat subscribe. Yang sudah subscribe, ingat share, ingat like. Terima kasih. Oke, Bye-bye. bye-bye.